Halo teman-teman, perkenalkan saya Taruna Dewasa Heril Gastananda, asal sekolah Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Saya di sini akan meresum tentang keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Lanjut ke bab 1, ketentuan umum. Pasal 1 menyebutkan kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dikait-kaitkan dengan kendaraan lain yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan bongkar muat barang, dan untuk keperluan operasi kereta api. Pos adalah tempat di jalur kereta api yang dilengkapi dengan fasilitas operasi yang diperlukan untuk kepentingan operasi kereta api. Peralatan telekomunikasi adalah seperangkat fasilitas yang digunakan untuk penyampaian informasi dan komunikasi guna membantu keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasi kereta api. Peralatan persinyalan adalah seperangkat fasilitas yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Lintas adalah bagian dari jalur kereta api terdiri dari rangkaian beberapa petak jalan. Petak jalan adalah bagian dari lintas antar stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan. Petak blok, petak jalan bebas, emplasemen. Kereta api luar biasa. Kereta api luar biasa adalah kereta api yang perjalanannya tidak digambarkan dalam grafik perjalanan kereta api atau juga disebut dengan GPK, dan perjalanan ini dijalankan sewaktu-waktu dibutuhkan. Pengendalian adalah kegiatan mengarahkan, mengawasi, dan memantau operasi kereta api baik langsung maupun tidak langsung. Menteri, Direktur Jenderal, dan yang terakhir Badan Penyelenggara. Lanjut ke bab 2 tentang tata cara berlalu lintas kereta api. Pasal 2 menyebutkan dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan pada satu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. Menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Pasal 3, petak jalan di jalur tunggal yang bergigi kereta api yang boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api di mukanya. Pasal 4, kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Pasal 5, persilangan hanya di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan grafik perjalanan kereta api dan daftar waktu untuk perjalanan kereta api fakultatif atau daftar waktu maklumat perjalanan kereta api disebut MALKA, serta telegram maklumat atau TAM. Pasal 6, penyusulan hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda yang telah ditentukan sesuai GPK, daftar waktu, MALKA, atau TAM. Penyusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dipindahkan ke stasiun lain atau pada petak jalan di jalur ganda apabila terjadi keterlambatan waktu kereta api yang searah.
Pasal 7. Stasiun yang akan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api. PPKA stasiun yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun batas maupun di stasiun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pengamanan setempat, dan selanjutnya stasiun yang tutup tidak melayani urusan perjalanan kereta api. Pasal 8. Perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari, atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandang masinis terbatas akibat cuaca buruk harus menggunakan tanda atau semboyan malam baik di sarana maupun di prasarana. Langsung saja ke bab 3 tentang kecepatan dan frekuensi kereta api. Pasal 19. Penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan kelas jalur kereta api, kemampuan sarana kereta api, kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah antara kecepatan kelas jalur dan sarana kereta api. Pasal 20. Untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan kemampuan jenis sinyal, prinsip berlalu lintas satu arah perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda sebagaimana dimaksud, jarak petak jalan atau petak blok yang bersangkutan, kecepatan kereta api. Pasal 21. Kemampuan jenis sinyal yang digolongkan dalam sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, sinyal listrik. Pasal 22. Kemampuan sinyal digunakan untuk jenis sinyal mekanik untuk frekuensi rendah, sinyal mekanik dengan blok elektromekanik untuk frekuensi sedang, sinyal listrik untuk frekuensi tinggi. Lanjut ke bab 4 tentang perjalanan kereta api. Bagian pertama tentang pengaturan. Pasal 23. Pengaturan perjalanan kereta api meliputi kegiatan penyusunan garis besar perjalanan kereta api, pembuatan rencana perjalanan kereta api, pembuatan grafik perjalanan kereta api atau GPK, perubahan, penambahan, dan pengurangan perjalanan kereta api pada GPK, penentuan kereta api yang jalan, pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Lanjut ke bagian kedua tentang penilikan jalur kereta api. Pasal 34. Penilikan jalur kereta api ini dilakukan untuk mengetahui jalur yang bersangkutan aman untuk dilalui kereta api. Penilikan jalur kereta api dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam waktu 24 jam yang disesuaikan dengan GPK. Penilikan jalur kereta api dilakukan dengan cara berjalan kaki pada jalan rel oleh petugas penilik jalur yang ditunjuk dengan membawa peralatan yang telah ditentukan. Bagian ketiga tentang penyiapan perjalanan kereta api. Pasal 35 menyebutkan penyiapan perjalanan kereta api meliputi penyiapan sarana dan rangkaiannya, penyiapan awak kereta api, penyediaan waktu kereta api di stasiun awal, tanda atau semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang berkaitan dengan perjalanan kereta api, kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Bagian keempat tentang penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan. Pasal 44 menyebutkan dalam hal semua ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api dengan kegiatan sebagai berikut.
penyiapan pegawai stasiun dan pos, penyiapan rute kereta api berangkat, penyiapan pemberangkatan kereta api, memberikan semboyan berangkat, mengawasi pemberangkatan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, memberikan warta berangkat. Bagian kelima tentang perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Pasal 50 perjalanan kereta api pada petak blok atau petak jalan bebas dimulai sejak berangkat atau berjalan langsung di stasiun atau pos yang bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut diberhentikan atau berjalan langsung di stasiun atau pos terdekat. Bagian ke-6 tentang perjalanan kereta api di jalan bebas. Pasal 53 masinis kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos di stasiun yang dilengkapi dengan persinyalan mekanik atau elektromekanik untuk jalur tunggal harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah. Bagian ke-7 kereta api memasuki stasiun. Kereta api yang berhenti di depan sinyal masuk sebagaimana dimaksud berangkat kembali setelah sinyal masuk mengindikasikan aman. Bab 5 tentang pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 64 pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian perjalanan kereta api langsung antara dua stasiun atau lebih dilaksanakan dengan cara setempat dilaksanakan oleh PPKA di setiap stasiun. Daerah dilaksanakan oleh PPKD. Untuk pengendalian dua stasiun atau lebih, terpusat atau PKT atau Centralized Traffic Control atau CTC yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendaliannya. Bab 6 kedudukan stasiun kereta api. Pasal 66 menyebutkan stasiun kereta api berfungsi untuk keperluan naik dan turun penumpang dan bongkar muat barang. Keperluan operasi kereta api. Pasal 67 menyebutkan untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai stasiun awal perjalanan kereta api, stasiun antar perjalanan kereta api, stasiun akhir perjalanan kereta api, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api, stasiun batas. Bab 7 tentang ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Pasal 74 menyebutkan apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api, sarana kereta api, kerusakan wesel atau kerusakan jalan rel dan rute lainnya terhalang, maka untuk memasukkan kereta api ke rute tersebut harus melakukan sebagai berikut. PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk memasang tanda atau semboyan tidak aman sekurang-kurangnya 50 meter dari ujung penghalang ke arah kedatangan kereta api. PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna memandu masinis memasukkan kereta api. PPKA menahan kereta api di depan sinyal masuk dengan tanda semboyan tidak aman. Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf B menjelaskan kepada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan dimasuki kereta api. Masinis memberikan tanda atau semboyan perhatian dengan suling lokomotif. PPKA memberikan sinyal masuk aman atau khusus untuk sinyal mekanik dan sinyal darurat untuk sinyal elektrik. Masinis memasukkan kereta api dengan panduan petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf B dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. PPKA atau GRS mengembalikan kedudukan sinyal masuk dan wesel yang dimasuki kereta api tersebut dalam keadaan normal, dan PPKA memerintahkan mencabut tanda semboyan tidak aman sebagaimana dimaksud huruf A.
Bab 8 menjelaskan tentang ketentuan peralihan. Pasal 8 menyebutkan dengan ditetapkan keputusan ini, penetapan KPK yang selama dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai dengan tahun 2003. Pasal 83, dengan ditetapkan keputusan ini, ketentuan yang lebih rendah yang mengatur mengenai pengoperasian kereta api dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dirubah atau diganti sesuai dengan keputusan ini. Bab 9, ketentuan penutup. Sekian, terima kasih.